Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Selain bertemu pimpinan DPR, Solidaritas Hakim Indonesia menemui Dewan Perwakilan Daerah dan di hadapan DPD, para hakim menceritakan kondisi ekonomi salah satu hakim yang bahkan Saudara terpaksa memakai pinjol untuk pulang kampung. Perwakilan SHI mengatakan gaji hakim yang ada saat ini tanpa dasar hukum yang jelas karena peraturan pemerintah yang dipakai sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Para hakim menyebut kecilnya gaji mereka membuat salah satu hakim terpaksa meminjam dari pinjaman online, Saudara, bahkan untuk pulang ke kampung halamannya. Para hakim dari Solidaritas Hakim Indonesia meminta kenaikan gaji sebesar 142% dari pendapatan yang diterima saat ini. Teman kami, Pak, ada yang buat pulang aja, itu minjem online, Pak. Di mana lagi negara ini memberikan martabat bagi hakim? Minjem online. Sempat teman kami dikejar-kejar sama pinjol, gimana coba? Ini fakta. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Abdullah Azwar Anas menyetujui kenaikan tunjangan hakim, tinggal menunggu proses di Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM. Menpan RB Abdullah Azwar Anas bilang ia dihubungi beberapa pihak untuk merevisi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012. Selain itu ia menjelaskan alasan hal ini menjadi lama dibahas karena masih membahas perhitungan di Kementerian Keuangan. Saya kemarin telah mendapatkan arahan dan kami sudah tanda tangani pengajuan terkait dengan tunjangan hakim dengan beberapa skenario yang sekarang sedang kita koordinasikan secara cepat bersama Menteri Keuangan dan diharmonisasi dengan Menkumham dan Seknek. Dan kemarin sore saya langsung dapat kita komunikasi dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan kami komunikasi dengan Seknek. Dengan tim di SDMA, kami kemarin langsung approve untuk kami kirim ke Seknek. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, segera akan ada formula terkait dengan tunjangan untuk hakim yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, gaji pokok hakim yang terendah dengan masa kerja 0 tahun golongan 3A sebesar Rp2.064.100. Gaji pokok ini naik seiring jumlah masa kerja. Sementara yang tertinggi, Saudara, diberikan kepada hakim golongan 4E sebesar Rp4.978.000 untuk hakim dengan masa kerja 32 tahun. Gaji kami saat ini itu bisa jadi kayak uang jajan Rafathar 3 hari. Penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu. Dan Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia SHI mendatangi gedung DPR. Para hakim menyampaikan selama 12 tahun gaji mereka tidak berubah. Di depan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Koordinator SHI menyinggung jumlah gaji hakim yang tidak lebih dari besar uang jajan Rafathar, anak artis Raffi Ahmad. Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti komisaris Pertamina, tidak, Pak. Seperti Direktur Utama Mandiri, enggak minta, Pak. Untuk sejahtera, kami kelayakan hidup. Gaji kami saat ini itu bisa jadi kayak uang jajan Rafathar 3 hari. Rafathar itu anak selebgram, anak artis Raffi Ahmad. Bisa sih seperti itu. Di tengah rapat, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menelpon Prabowo Subianto. Melalui telepon, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku kaget saat tahu gaji dan tunjangan para hakim saat ini. Prabowo mengaku akan memperbaiki termasuk menaikkan gaji para hakim usai dilantik sebagai presiden. penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu
pandangan saya dari dulu, dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji. Tapi Izin Pak, terima kasih Pak. Saya lanjut mimpin Pak. Terima kasih Pak. Perwakilan hakim tak kuasa menahan tangis saat Prabowo berjanji membawa perbaikan kesejahteraan hakim. Sebelumnya dalam debat calon presiden 12 Desember 2023, Prabowo Subianto menjanjikan perbaikan kualitas hidup hakim. Saat itu Prabowo bilang gaji hakim akan diperbaiki agar hakim tidak bisa diintervensi, tidak dapat disogok, hingga tidak korupsi. Saya berkomitmen untuk memperkuat itu. Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Para hakim yang tergabung dalam gerakan Solidaritas Hakim menggelar cuti massal mulai 7 hingga 11 Oktober. Mereka menuntut perbaikan kesejahteraan yang tak berubah selama 12 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tak akan menempati rumah dinas lagi, melainkan diganti dengan uang tunjangan perumahan. Besarannya, saudara, disebut-sebut mencapai 50 juta rupiah per bulannya. Rencana ini pun jadi sorotan masyarakat. Benarkah tunjangan ini sangat penting? Lalu bagaimana nasib rumah dinas nantinya? Simak ulasannya. Sesaat lagi akan hadir bersama Radi Saputro.